sini saya akan menganalisis kasus Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menggunakan alat analisis pohon konflik. Dalam analisis pohon konflik terdapat 3 unsur. Yang pertama akar konflik, yang kedua inti masalah, yang ketiga dampak atau akibat. Yang pertama yaitu akar masalahnya atau akar konfliknya. Konflik ini bermula di antara Ahmadiyah dengan Islam mainstream di Kabupaten Tasikmalaya. Banyak terjadi setelah keluarnya fatwa MUI yang kedua pada tahun 2005 dan keluarnya surat keputusan bersama atau SKB Wali Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua yaitu masalah inti atau penyebab. Yang pertama, faktor penyebab konflik ini berawal dari aspek teologis, yang mana terdapat perbedaan pemahaman ajaran dari keduanya, di antara Islam mainstream yang menganggap tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad. Perbedaan tersebut timbul karena penafsiran dan pemahaman yang berbeda antara jemaat Ahmadiyah dan Islam mainstream itu sendiri. Yang kedua, perbedaan kedua terjadi karena adanya aspek politik, yang mana konflik ini sering terjadi saat adanya pemilu. Yang ketiga, penyebab ini terjadi karena adanya aspek ekonomi. Ketika terjadi penyerangan, konflik ini juga terjadi karena dipicu oleh ketidaksenangan ekonomi kelompok Islam mainstream kepada Ahmadiyah di salah satu lokasi pembangunan pasir di Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Yang keempat, terjadinya konflik juga disebabkan oleh tuduhan sepihak dari masing-masing kelompok. Pihak Islam mainstream juga menuduh Ahmadiyah banyak melanggar surat keputusan bersama dari 3 Menteri tahun 2008 dan Peraturan Gubernur tahun 2011. Dampak yang terjadi akibat konflik ini, yang pertama, pihak FPI melalui internalnya dan laporan masyarakat mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan jemaat Ahmadiyah yang dianggap melanggar peraturan yang ada. Yang kedua, Ahmadiyah menganggap SKB 3 Menteri tahun 2008 dan Peraturan Gubernur tahun 2011 tidak dapat berfungsi sebagai resolusi konflik. Yang ketiga, Ahmadiyah mengakui SKB 3 Menteri tahun 2008 dan Peraturan Gubernur tahun 2011 dapat dianggap sebagai jalan tengah yang merupakan resolusi konflik sementara bagi kedua kelompok yang bertikai. Sedangkan Islam mainstream menganggap SKB 3 Menteri tersebut dapat dijadikan resolusi konflik dengan beberapa persyaratan. Yang keempat, Islam mainstream tetap menginginkan agar organisasi Ahmadiyah di Indonesia dibubarkan oleh pemerintah dengan menggunakan keputusan presiden atau undang-undang.